Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, Ibu akan membahas mengenai kisi-kisi soal penilaian tengah semester ganjil untuk pelajaran Bahasa Indonesia tahun pelajaran 2023-2024. Di sini akan ada 20 soal PG yang akan di-UTS-kan. Soal yang pertama. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1-3. Komodo adalah binatang melata terberat di dunia yang mempunyai berat 100 kg atau lebih. Komodo terbesar yang pernah diukur mempunyai panjang lebih dari 3 meter dan berat 1.669 kg. Tetapi, ukuran komodo rata-rata yang hidup secara liar adalah sekitar 2,5 meter dengan berat 91 kg. Komodo mempunyai kulit bersisik yang berwarna abu-abu, moncong yang lancip, tungkai lengan yang kuat, dan ekor yang berotot. Komodo menggunakan indera penciuman yang tajam untuk mendeteksi keberadaan bangkai binatang yang terletak beberapa kilometer dari kejauhan. Komodo memburu binatang melata lainnya, seperti binatang mamalia yang besar, bahkan kadang-kadang bertindak sebagai binatang kanibal. Pertanyaannya, berikut yang termasuk verba dalam teks tersebut kecuali. Oke. Untuk ciri-ciri verba itu menggunakan imbuhan me, di, ter, ber. Jika dilihat dalam pilihan ganda A, B, C, D, E yang tidak menggunakan imbuhan me, itu terdapat di bagian A, yaitu binatang. Karena binatang termasuk ke dalam nominah. Kalimat definisi adalah kalimat yang ditandai dengan menggunakan kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Jika dilihat dalam segi teks yang menggunakan kata adalah, terdapat pada soal nomor 1, yaitu komodo adalah binatang melata terberat di dunia yang mempunyai berat 100 kg atau lebih. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Gagasan utama dalam teks tersebut adalah. Jika yang ditanyakan adalah gagasan utama, kita fokus pada kalimat ke-1, kedua, dan juga terakhir. Kalimat yang pertama, komodo adalah binatang melata terberat di dunia yang mempunyai berat 100 kg atau lebih. Kalimat yang kedua, masih mengulas mengenai komodo. Dan di sana pun diulas mengenai berat juga. Sedangkan kalimat yang kelima, komodo memburu binatang melata lainnya seperti binatang mamalia. Di sini juga pun membahas mengenai komodo. Jadi, untuk gagasan utama yang memfokuskan kepada kalimat utama ada di nomor 1. Komodo adalah binatang melata terberat di dunia yang mempunyai berat 100 kg atau lebih. Jawabannya ada di D. Komodo adalah binatang melata terberat di dunia. Soal nomor 4. Frasa yang dicetak miring dalam kalimat berikut termasuk ke dalam frasa nomina. Di sini terdapat suatu kesalahan dalam penulisan. Yang A, itu yang digaris bawahi adalah kata sering dipakai. Itu termasuk ke dalam verba. Untuk bagian B, burung merpati biasanya tinggal di dalam sarang. Yang digaris bawahinya adalah kata di dalam sarang. Di dalam sarang termasuk ke dalam frasa preposisional. Yang C, sarang burung merpati sering disebut pagupon. Yang dimiringkan adalah kata sarang burung. Sarang burung termasuk ke dalam frasa nomina.
Pilihan yang D, burung merpati dapat digunakan dalam perbuatan. Yang digarisbawahinya adalah kata dapat digunakan, termasuk ke dalam frasa verbal. Yang bagian E, merpati pernah dipakai untuk mengirim surat. Bagian E pun yang dimiringkan adalah kata pernah dipakai, termasuk ke dalam frasa verbal. Berarti yang termasuk ke dalam frasa nomina terdapat pada pilihan yang C. Sarang burung merpati sering disebut pagupon. Sarang burung merpati adalah frasa nomina. Soal nomor 5. Undur-undur laut dapat ditemukan di pantai. Kalimat tersebut termasuk ke dalam jenis kalimat. Kita tentukan dulu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangannya. Undur-undur laut adalah subjek, dapat ditemukan adalah predikat, di pantai keterangan tempat. Karena di sini hanya ada satu predikat, berarti kalimat ini termasuk ke dalam kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Soal nomor 6. Merpati sering disamakan dengan dara karena termasuk famili yang sama. Kalimat tersebut termasuk ke dalam. Karena predikatnya menggunakan imbuhan di, berarti termasuk ke dalam kalimat pasif. Soal nomor 7. Kalimat simpleks yang berpola SPO terdapat pada kalimat. Kita kembali menentukan SPO pelkanya. Ciri-ciri yang memiliki objek adalah predikatnya menggunakan imbuhan me dan objek bisa dipasifkan berubah menduduki fungsi subjek. Kita lihat ke pilihan yang E. Kelelawar putih Honduras, itu adalah subjek, dapat membuat predikat rumah sendiri, itu objek. Rumah sendiri dapat dibuat kelelawar putih Honduras. Pilihan E termasuk ke dalam kalimat yang berpola SPO. Karena si objek bisa dipindahkan posisinya menjadi subjek jika dipasifkan. Jawabannya E. Soal nomor 8. Yang merupakan struktur teks laporan hasil observasi adalah. Jadi, isi untuk poin yang nomor 8 itu ada di pilihan yang C. Definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Soal nomor 9. Berikut yang merupakan tujuan penulisan teks anekdot adalah untuk. Tujuannya adalah ada di E. Menghibur sekaligus menyampaikan kritik. Soal nomor 10. Di bawah ini, yang tidak termasuk struktur teks anekdot adalah. Di dalam teks anekdot itu tidak ada bagian klasifikasi. Berikut ini kalimat yang menggunakan keterangan waktu adalah. Keterangan waktu ditandai dengan pilihan yang E. Beberapa hari kemudian, termasuk ke dalam keterangan waktu. Soal nomor. Sejak diterima di perusahaan itu, Ahmad takut kursinya diambil karyawan lain. Makna kata kursi pada kalimat di atas adalah. Jawabannya adalah B. Jabatan. Soal nomor 13. Berikut yang merupakan kalimat seru adalah. Kita lihat yang diakhiri dengan tanda seru ada di pilihan yang D. Ya, Pak RT ini gimana sih? Itu termasuk ke dalam kalimat seru. Soal nomor 14. Kalimat yang tepat untuk melengkapi anekdot di atas yaitu. Kamu mau lanjut kemana? Pengennya ke PTN. Jangan berpikir begitu. Kamu ingin tetap kuliah kan?
Iya, pokoknya kalau tidak keterima di PTN, aku mau ke PTS saja. PTS, pokoknya tetap sekolah. Nah, di sini yang dijawabnya adalah jangan berpikir begitu. Kamu ingin tetap kuliah kan? Pilihan yang tepat ada di E. Aku juga udah ikutan SBMPTN, tapi tidak yakin bakal lolos. Soal nomor 15. Yang merupakan struktur teks eksposisi adalah teks eksposisi memiliki struktur tesis, argumentasi, penegasan ulang. Soal berikutnya nomor 16. Kalimat yang tidak mendukung ide pokok paragraf eksposisi di atas adalah. Kita lihat kalimat yang pertama, banyak alasan orang tidak hobi atau tidak suka membaca. Mereka menganggap kegiatan membaca itu merupakan kegiatan yang menyita waktu sehingga membosankan. Yang paling parah lagi, ada yang mengatakan membaca kurang bermanfaat bagi dirinya. Selain membaca, kegiatan menulis juga jarang dilakukan oleh para pelajar. Banyak juga yang berpendapat membaca juga menimbulkan kejenuhan. Konteks ini mengulas mengenai banyaknya alasan orang tidak hobi atau tidak suka membaca. Sedangkan poin yang keempat ada kata kegiatan menulis juga jarang dilakukan oleh para pelajar. Jadi yang kurang mendukung ide pokok terdapat pada kalimat keempat. Jawabannya adalah D. Yang berikutnya, untuk soal 17, 18, 19 itu adalah soal yang terdapat di dalam teks yang bisa kalian cari secara tertulis dan juga bisa kalian temukan jawabannya pada teks tersebut. Yang berikutnya, soal terakhir yaitu soal 20. Bentukan kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan berikut adalah kita harus tahu bahwa bentukan kata ditulis dirangkai atau bergabung jika menggunakan imbuhan awal dan akhir. Jawaban untuk soal nomor 20 yang sesuai dengan kaidah kebahasaan terdapat pada pilihan yang E di garis bawahi. Itulah kisi-kisi dan juga gambaran soal yang akan keluar di PTS besok. Silakan bisa dipelajari dengan baik dan diulang-ulang untuk lebih memahami. Semangat, sukses untuk PTS-nya.